makna wattaqullah alladhi tasaaluna bihi, bertakwalah kamu kepada Allah, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai kamu menjangkau yang tidak diridainya yang ada di tangan saudaramu, di tangan orang lain, jangan engkau jangkau. Kalau memang tidak hakmu untuk meminta, jangan meminta. Bapak dan ibu-ibu pernah kan mendengarkan hadis Qabisah bin Mukharik ketika ia datang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Qabisah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Qabisah, innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Di hukum asal meminta itu haram. Kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali li ahadi thalathatin, kecuali kalau ada padamu alasan minimal salah satu dari tiga ini. Ya, hadis sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Kata Qabisah bin Mukharik Al-Hilali, tahammaltu hamalatan, aku pernah memikul satu beban tanggungjawab. Hamalah itu maknanya adalah suatu beban finansial yang dipikul oleh seseorang karena maksud dan tujuan mendamaikan atau untuk islah dzatil bain, supaya jangan terjadi pertikaian antar kabilah, antar kelompok, antar orang, untuk menjaga agar hubungan tetap nyaman, aman. Biarlah saya yang memikul kalau ada dari pertikaian itu yang mesti harus dibayar atau dilunasi dengan finansial. Itu hamalah namanya. Kalau ada orang bertengkar, sudahlah, berhentilah bertengkar. Apa yang kalian pertengkarkan? Ini utang, ini tidak mengakui, ini mengatakan ya sudah, sekarang begini, damai-damailah, yang uang itu saya yang tanggung. Hamalah namanya itu. Nah, jadi orang yang menanggung secara finansial, dia menanggung pribadinya, tapi demi orang lain, demi untuk kemaslahatan orang banyak atau kabilah, antar saudara dan berbagai macam. Nah, ketika memikul beban itu, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Qabisah ibn al-Mukharik, aku datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu fiha, untuk meminta pertolongan Nabi menjalankan dan menunaikan amanah atau beban yang sedang saya pikul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqim, tunggulah di sini, kamu tetap di sini dulu, kata Nabi, hatta ta'tiyana sadaqah, sampai datang zakat kepada kita, karena mereka berhak menerima zakat. Itu dimasuk dengan kategori wal gharimin. Ya. Nah, kalau tiba zakat, fa na'muru lak biha, kami akan perintahkan dari pengelola zakat sebagian untuk engkau dalam fiha, dalam memikul tanggungjawab itu. Jadi bukan untuk yang lain. Qala thumma, kata Qabisah bin Mukharik, kemudian Rasulullah bersabda sambil menunggu tersebut, Nabi memanfaatkan kesempatan itu untuk apa? Untuk bernasihat. Ya Qabisah, wahai Qabisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin,
Sesungguhnya meminta tidak halal kecuali untuk salah satu alasan secara minimal ada pada dirimu dari 3 alasan. Ada 3 alasan boleh meminta minimal. Kalau ada salah satu baru halal. Minimal. Kalau tidak ada, tidak halal. Kembali dia kepada hukum asal. Kenapa hukum asalnya haram? Kata Nabi, karena Nabi mengatakan la tahil, tidak halal. Berarti hukum asalnya apa? Haram. Nah tadi wattaqullah alladzi tasaalun. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu memakai nama Allah untuk meminta satu sama lain. Bagaimana cara bertakwa? Yang pertama adalah jaga dirimu. Jangan meminta yang tidak hakmu. Yang kita sedihkan sekarang kan meminta-minta ini menjadi suatu hal yang dianggap enteng saja. Bahkan seperti menjadi suatu perilaku yang menjamur. Ada saja persoalan sedikit, masalah sedikit, yang terjadi, yang terfikir oleh orang adalah saling meminta. Nah kalau toh memang ada alasan, ya tidak ada masalah, halal. Tapi kalau tidak, nanti termasuk tempat meminta. Coba lihat, sekarang disiap simpang lampu merah, tidak mau diingatkan, tidak peduli dia hukum syariat. Allah tidak reda, tidak urusan, yang penting uang dapat. Bahkan pengurus-pengurus masjid pun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanan dijadikan tempat meminta-minta, simpang-simpang lampu merah tempat meminta-minta. Dan ada lagi yang sedih kita, terjadi bencana, jalan tertutup, bukannya mereka ingin beramal untuk menyingkirkan penutup jalan yang di situ lalu lalang lalu lintas orang umum, malah dijadikan sebagai kesempatan untuk meminta-minta. Ada yang bercerita kepada saya, sebenarnya buya batang kayu tu kalau nyopotong situ dari pangka nama lintang tu itu sejam selesai. Kau indak nyopotong separuh dulu sampai setengah hari. Setengah hari nang ketibo baru dipotong lo nyopangkanya. Sehingga separuh jalan lalu, asal mau separuh tuncang ketidiang. Nah, apakah cara seperti itu halal? Tidak. Menjadikan momen musibah sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, benar tak itu kerja itu? Nah, saya sampaikan ini, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab mengambil sesuatu dari orang lain itu harus ada jalan yang hak. La yahillu malu mri'in muslimin, tidak halal harta seorang muslim untuk kita ambil, kita jangkau kecuali dengan ridha. Kita ingin kota-kota kita, tempat-tempat kita itu tidak ada lagi pungutan-pungutan yang tidak jelas, pungutan liar. Kadang kita berhenti di depan kedai orang hanya untuk bertanya saja sedikit. Ya, kita masih di atas mobil juga. Nah, saya sering tuh ketemu
Turun ibu ke kedai, ada bertanya. Baru saja naik kembali prit. Apakah itu tempat parkir? Apakah itu dikatakan parkir? Nah, kalau ditolak atau diperingatkan, saya pernah memperingatkan. Ambo kan tak parkir dah pak. Otomo duit je lagi. Ambo di atas je. Isteri ambo pergi bertanya saja sebentar situ. Pak lah tiba. Tak halal bekol. Beramnya tu. Tak halal. Jadi carilah orang yang betul-betul parkir. Itu pun kalau parkir belum tentu pula halal dia berhak untuk mengambil. Karena bisa jadi itu bukan tempat parkir. Itu hak masyarakat umum. Itu saja dibereskan oleh penguasa dan pemimpin ini. Itu saja. Kalau bisa diluruskan, ditertibkan, akan terasa kenyamanan di tengah masyarakat. Kok itu saja tidak tekamian. Kadang-kadang kalau saya ingatkan begitu, marah itu. Nah, itu saya. Kau tidak nak jadi pemimpin jo, membereskan itu saya tak pandai. Adolonan kadang menjawab, kalau pandai buya, badak buya nyelesen. Dek kalau tidak pandai, maka mau tidak pernah mendaftar jadi itu. Nah itu. Kalau ada orang yang meminta amanah, itu tandanya pandai itu. Itu makanya ada hak awak menuntut. Kenapa minta jadi itu? Dulu kadang-kadang nak jadi pemimpin sudah itu posting loh, begitu latihnya. Susah payah jadi pemimpin. Kadang tidur kurang berbagai macam. Dulu tu anggotanya. Ndak ibu buya mencari tu ha. Lah model itu bana beliau tu. Mengambau ke ibu bana. Waktu itu kan ini orang minta kerajo tu. Tak kau terbayang dia tu kerajo keserupa itu. Jadi kalau jadi pemimpin jangan awak nak mengaluh. Sebab awak tahu tugas awak akan seperti itu. Nah, pemimpin itu berani menanggung susah. Lihat Umar bin Al-Khattab. Ketika istrinya akan memakan sesuatu yang enak, ditahan. Jangan. Ikakan dari gaji awak, wahai Umar. Iyo, tetapi alun ke makan iko keluarga Umar lah sebelum rakyat memakan yang seperti ini. Tapi hari ini apa yang terjadi? Alun bekerja oleh atau dinas balinya baru. Nah, apakah tidak ada rasa takut ketika kita meminta? Apapun. Jadi makna tasa'aluna bihi wal arham itu, apa yang kamu minta dengan nama Allah, nanti kamu disumpah atas nama Allah. Itu semuanya meliputi, termasuk juga pemikul amanah, wakaf dan berbagai macam. Makanya dahulu ketika surau ini akan dibangun, saya jelaskan ke bapak dan ibu-ibu kenapa agak lambat kita membangun surau. Kata orang cepat, sebenarnya lambat ini. Surau ini bisa cepat dibangun kalau saya setuju dan membolehkan masuk harta zakat ke dalamnya. Tapi di surau ini tidak ada satu zakat pun, setahu saya 1 sen pun yang masuk untuk pembangunan. Sama dengan tanah di bawah yang kemarin sudah kita tanda tangani akta jual belinya. Kita masih berutang 600 juta, baru 100 juta kita bayar DP. Ada orang yang mau, buya, ada zakat. Kalau saya terima zakat 3 hari, lunas tuh.
Tapi tidakkah kamu takut kepada Allah ketika menerima itu? Walaupun saya membaca berbagai penafsiran ulama tentang makna fi sabilillah, ada makna fi sabilillah itu yang diperluas oleh ulama yang mencakup seluruh apapun a'malul khairat, amal-amal yang baik. Tentu siapa mengatakan memberikan tanah untuk dikembangkan sebagai lembaga pendidikan untuk fasilitas surau itu tidak baik? Tetapi ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apakah kamu akan jadikan perluasan makna itu sedangkan kebutuhanmu terhadap itu tidak lebih berhajat dibandingkan dengan fuqara dan masakin? Para da'i di berbagai tempat, di daerah-daerah terpencil, itu lebih berhak mendapatkan zakat dibandingkan dengan tanah suraumu yang di bawah itu. Itu yang membuat takut. Makanya enggak, kamu nak nerima zakat. Enggak, tapi ku dong, ittaqullah. Jadi jangan setiap berhagih dijangkau, setiap diulian orang yang ditangkap. Enggak. Tanya dulu diri kita, kita punya hak tidak untuk menjangkau ini? Itu yang penting dahulu. Punya hak enggak kamu? Nah, makanya ada yang mengatakan, oh ya, zakat ada sekian. Kalau diterima zakat 3 hari selesai itu beli tanah. Tapi saya katakan tidak, suruh hanya menerima wakaf, infak, sedekah sunat, silahkan. Nah, tapi memang harus sabar. Bukan tidak ada, yakinlah. Selama niat kita baik, ada. Alhamdulillah, kemarin ada saja yang mengatakan, oh ya, saya mau berwakaf 100 juta. Alhamdulillah. Ya. Karena dosanya, salah. Nah, jadi ittaqullah alladzi tasaaluna bihi, bertakwalah kamu kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta. Apa yang pertama dulu, lihat posisimu. Apakah kamu berhak meminta atau tidak? Kemudian lihat apakah kamu boleh meminta atau tidak. Yang kamu ambil itu boleh tidak untuk kamu jangkau. Itu ittaqullah dahulu.